Ini udah jelas-jelas dia mengatakan di situ bahwa dia punya bapak gitu. Dia kan anak utusan aja, tapi dia nggak pernah bahwa dia dilahirkan. Emang di mana itu perkataan bahwa Yesus dilahirkan? Nggak ada. Kalau Yesus untuk dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Siapa yang lahir di situ? Ya kalau itu yang lahir-lahir kayak gitu itu kan diurapi aja, tapi dia itu bukan. Yang lahir, yang lahir di situ siapa? Sebagai manusia yang lahir aja. Kata sebagai ya, kan ada memang. kata Siapa ya, bilang itu adalah seekor kucing? Tapi di situ kan cuma sebagai aja, kata sebagai di situ. Lah, memang kita ini lahir sebagai apa? Kita lahir sebagai apa? Kita sebagai manusia. Sebagai manusia. Yesus lahir sebagai manusia. Ya sama enggak? Ya sama lah. Ya sama gitu dong. Jadi gini saudara. Ada hal menarik yang mesti menjadi perhatian di dalam konsep keagamaan Anda sebagai seorang Kristiani. Ya mumpung masih ada ruang dan kesempatan untuk kita saling tukar pikiran kan ya. Di dalam kitab saudara 2 Petrus 1 nomor 19 dikatakan begini. Bintang timur bersinar di dalam hatimu. Jadi orang-orang Kristen ini di dalam setiap berargumentasi tentang agamanya, yang menuntun lidahnya, yang membimbing lisannya, yang mengatur perkataannya, itu bukan akalnya, tetapi sang bintang timur yang bersinar di dalam hati setiap orang Kristen. Anda yakin itu? Kalau itu saja nggak percaya memang itu. Lalu yang membimbing manusia Kristen ke gereja hari Minggu itu siapa rupanya? Itulah dia sang bintang timur. Kalau dilihat secara logika nggak ada bimbing-bimbing, itu kan dari kita aja mau pergi apa enggak, itu kan dari kita aja. Orang Kristen itu berlaku karena bintang timur yang membimbing mereka kemudian untuk mereka melakukan prosesi keagamaan. Bintang timur inilah yang menggiring manusia Kristen untuk beribadah di hari Minggu menyembah kepada Kristus. Wahyu 22 nomor 16. Akulah tunas. Ya. Kalau tunas Daud. Oke. Kalau bintang itu kan timur yang bernyala kan? Saya nggak percaya bintang. Yesus mengaku bintang timur. Di dalam kajian kitab Wahyu 22 nomor 16, akulah tunas Daud, yaitu Yesus, bintang timur. Dalam bahasa Yunaninya asterproinos. Akulah bintang timur itu. Dalam tradisi Yudaism, Lucifer yang adalah iblis itu bergelar kemudian Halal bin Zakar atau bintang timur. Orang Kristen menyembah Kristus karena bimbingan bintang timur. Orang Kristen makan babi karena bimbingan sang bintang timur. Orang Kristen kemudian percaya bahwa Kristus anak Maria itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi karena bimbingan sang bintang timur. Apa yang dilakukan hari ini oleh orang Kristen adalah asupan dari apa yang mereka terima dari bisikan sang bintang timur. Siapa bintang timur ini? Ngakunya Yesus. Tapi menurut orang Yahudi, bintang timur itu adalah Halal bin Zakar yang adalah Lucifer alias iblis. Saya itu kalau setahunya saya ini kalau pakai logika kan, kalau namanya bintang itu kan cuma dia tinggal di tempat dan berkedip di langit aja. Ngapain dipercaya yang gitu-gitu? Aku nggak percaya itu. Iblis yang datang ke bumi itu mengaku sebagai Halal bin Zakar dalam bahasa Ibrani. Tertulis di dalam Yesaya 14 nomor 14. Bintang timur ingin menyamai pencipta langit dan bumi, akan tetapi ke dalam dunia orang mati, ke tempat paling dalam di liang kubur, sang bintang timur dilemparkan.
Lalu kemudian Yesus mengatakan sang bintang timur ini akan dilemparkan kembali, yaitu iblis sang penguasa dunia. Ketika Yesus terangkat ke langit, sang bintang timurnya juga dilemparkan ke luar dari bumi. Nah, di Pulau Patmos di Wahyu 22 nomor 16, bintang timur ini mengaku, akulah Yesus, sang bintang timur, gilang gemilang. Kita pakai logika aja. Kalau memang Yesus benar udah terbang ke langit sana, ngapain kalau ada yang ngaku-ngaku Yesus itu dipercaya? Kalau bagi aku, Nah, kalau saya setuju. Saya nggak percaya lah itu Yesus. Kali ini ada saya terus. setuju. Kali ini saya setuju dengan saudara Sandi. Yesus ketika sudah terangkat di langit, maka siapapun dia yang ada di bumi mengaku Yesus, maka saya tidak percaya itu Yesus. Iya benar. Kita sepakat. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus sudah terangkat kan? Iya. Lalu yang datang kepada Paulus siapa? Paling iblis lah itu yang ngaku-ngaku Yesus. Allahu Akbar. Berarti yang disembah gereja siapa? Ya kalau seperti gitu ya, makanya aku bilang tadi saya kan tidak percaya memang kalau ada Tuhan Yesus itu di bumi, karena dia sudah berkata aku bukan dari dunia ini gitu kan. Maka saya itu nggak percaya itu kalau yang dipercaya di bumi ini kan, itu kan kalau bukan iblis ya setan. Nah, berarti yang disembah oleh Pak Bom Bom itu siapa? Ya pasti dia kalau dia masih menyembah yang di bumi itu ya iblis ya, kalau bukan iblis ya setan gitu. Ya. Inilah yang Al-Qur'an katakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang orang-orang kafir sembah itu adalah iblis yang durhaka. Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu menyamar, memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Di Pulau Patmos, di data 22 nomor 16, akulah tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Nah, inilah dia yang juga diceritakan di dalam Wahyu 12 nomor 9, bahwa ular tua, sang naga tua yang dilemparkan kemudian ke seluruh eikomene. Ke seluruh eikomene artinya ke seluruh persatuan gereja-gereja sedunia. Jadi menurut dasar pijakan kita di dalam Wahyu 12:9, iblis itu dilemparkan kepada seluruh persatuan gereja-gereja yang ada di dunia. Eikomene katanya dalam bahasa Yunani. Berarti yang ada di gereja-gereja berdasarkan kemudian apa yang tertuang di dalam Wahyu 12 nomor 9 itu adalah iblis. Iyalah, makanya saya itu bukan apa, tapi walaupun gitu, tapi kan di situ yang buat aku yakin untuk yang kuat sekali itu ada, gitu. Karena di situ kan dia berkata tidak ada yang tahu dari mana aku datang, kemana pergi. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Berarti kalau ada di dunia ini yang mengaku dirinya Tuhan, mau apakah, aku tidak percaya memang. Karena di situ kan sudah terbukti. Tapi Anda masih ke gereja? Gak pernah memang ke gereja saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau saya melihat apa yang dilakoni oleh saudara Sandi ini, menggunakan akal sehatnya, sayangnya ketika akal sehatnya berfungsi itu tidak mendudukkan kemudian pola yang didapatkan oleh akalnya untuk didudukkan pada perkara yang seharusnya. Maksud saya gini, Yesus itu berasal bukan dari dunia ini, tetapi berasal dari Bapa. Artinya di antara seluruh ciptaan Tuhan yang ada di atas muka bumi, Yesus itu memiliki kedudukan spesial di mana dia datang tanpa adanya
campur tangan seorang laki-laki ayah. Iya. Seketika kemudian dia lahir dalam bentuk manusia karena mukjizat dari pencipta langit dan bumi. Namun sepihak di sisi lain, saudara juga harus mengakui bahwa Yesus diutus ke bumi ini itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. Iya. Lalu bagaimana dengan orang-orang di luar Israel yang percaya tentang Yesus? Solusinya harus kemana mereka? Nah, Islam datang menawarkan jalan. Jika kamu percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan yang terkemuka di dunia dan akhirat, maka kudu wajib masuk dalam panji keislaman. Kenapa? Karena hidup kekal yang ditawarkan oleh Yesus itu ada di Islam. Apa hidup kekal itu yang ditawarkan oleh Yesus? Matius 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Dalam kaidah Islam disebutkan la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Hidup kekal itu adalah mengimani sosok Nabiullah Rasulullah sebagai makhluk yang terkemuka di dunia dan di akhirat, sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Betul yang saudara katakan, tidak mungkin ada Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia, karena yang ada di bumi ini itu bukan Tuhan. Benar itu. Maka hidup kekal itu adalah la ilaha illallah Yesus Rasulullah. Di dalam Al-Quran diterangkan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Maka iman kami percaya Yesus itu yang datang di tengah kaum Bani Israel membawa hikmat Injil, mengajarkan kemudian satu-satunya Tuhan, bukan tiga Tuhan, dan mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, adalah sebagai Nabi Rasul. Dan kami juga mendudukkan perkara iman kami kepada konsep tersebut. Maka untuk memperoleh hidup yang kekal menurut Yesus, ya solusinya harus di Islam. Wahai orang Yahudi, iya nyai, siapa Yesus menurut kalian? Dia adalah anak zina, lahir dari seorang anak hasil zina antara Maria dengan tentara Romawi bernama Pantera. Wahai orang Kristen, siapa Yesus menurut kalian? Yesus ini adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Wahai umat Islam, siapa Yesus menurut kalian? Yesus adalah Nabiullah Rasulullah ila Bani Israel. Konsep yang terakhir inilah yang benar. Hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini fakta real berdata dan juga menjadi sandingan iman umat Islam. Selain kami beriman kepada Nabi Muhammad, kami juga beriman kepada Yesus alaihi salam alias Yesua alias Isa alaihi salam. Jadi Yesus itu adalah utusan, maka dudukkanlah Yesus sebagaimana kadarnya. Dia adalah utusan. Nah, ada hal menarik lagi. Iya. Apa hal menarik itu? Ketika Yesus ditanya oleh muridnya, wahai guru, ya nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, Matius 19 nomor 16, lakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadamu. Di mana rangkaian perintah-perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Berarti syarat pertama untuk mendapat hidup yang kekal harus melangkahi kelas 1. Apa kelas 1 itu? Melakukan segala perintah Bapa. Di mana termaktub perintah Bapa itu? Di dalam hukum Taurat. Begitu selesai, naik kelas 2. Apa syaratnya naik kelas 2? Yang tadi, lakukan segala perintah Bapa. Di kelas 2 kudu naik kelas 3. Apa syaratnya untuk naik ke kelas 3? Menjual harta, berinfak, bersedekah, bayar zakat. Itu syarat kedua untuk naik ke kelas 3. Jadi kelas pertama
begitu masuk di kelas sebagai Bani Israel, memperoleh hidup yang kekal, mendudukkan kemudian kaidah-kaidah konsep beragama dengan tata cara melakukan ritual keagamaan berdasar perintah dan larangan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Tanak. Lulus dari sana kata Yesus, maka dia naik kelas 2. Di kelas 2 untuk naik kelas 3 harus menjual segala hartanya lalu memberikan kepada si miskin. Itu syarat yang kedua. Nah, di kelas 2 ketika ingin naik ketiga, di kelas 3 ingin lulus kemudian menjadi penghuni surga, kata Yesusnya, setelah kau lakukan ujian kelas pertama, ujian kelas kedua, ujian kelas ketiga, kudu wajib kamu menjadi pengikutku. Jadi tidak mudah untuk menjadi pengikut Yesus itu. Tidak mudah kemudian untuk naik kelas. Tidak mudah kemudian untuk masuk surga. Hanya dengan beriman. Tidak. Yesus memberikan syarat. Wahai guru, ya nyai, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, lu kudu wajib melakukan segala apa yang diperintahkan Bapak kepada lu. Yang kedua, lu kudu wajib menjual seluruh hartamu lalu kau berikan kepada yang si miskin. Dan yang ketiga adalah kamu mengikuti aku. Yang pertama berat nggak? Nggak berat, bang. Yang kedua berat nggak? Nggak berat, bang. Yang berat itu yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Apa yang berat yang terakhir? Lu kudu wajib hidup sama seperti aku hidup. Gue hidup hari ke-8 udah disunat. Lu hidup gak? Disunat gak? Gue gak makan babi. Gue ibadahnya hari Sabat. Gue nyembahnya kepada Elohim. Gue kemudian wudu. Gue mandi junub. Gue mandi tahir. Gue berkurban hewan. Dan gue bersunat kulub. Gue puasa 40 hari 40 malam. Sanggup kagak lo? Kalau lu sanggup, maka lu bisa memperoleh hidup yang kekal. Syarat mutlak harus seperti itu adanya. Yang pertama, kudu wajib melakukan hukum Taurat. Yang kedua, kudu wajib menjual harta dan memberikan kepada si miskin. Yang ketiga, kudu wajib lu berpuasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup, nyai, lu kagak bisa memperoleh hidup yang kekal. Lu berat dong kalau gitu. Emang berat menjadi pengikutku. Emang lu kira gampang? Di dalam Matius 16, aku sendiri yang mengatakannya. Jika engkau tidak memikul kuk salibmu, beban salibmu, maka kamu tidak akan bisa menjadi pengikutku. Wajib lu berkorban jiwa raga untuk kemudian memikul salibmu sendiri. Makna salib, apa arti salib? Beban. Kamu harus memikul bebanmu sendiri. Kamu kudu wajib menanggung dosamu sendiri. Kamu kudu wajib mempertahankan kemudian kebenaran dirimu dengan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa kepadamu. Baru bisa menjadi pengikutku. Berat dong, bang. Ya memang berat. Gimana ceritanya aku bisa menjadi pengikutmu kalau aku harus puasa 40 hari 40 malam, kudu harus sujud bersemalam-malaman, kudu harus berpuasa, kudu harus sunat, nggak makan babi, bla 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 bla. Berat dong. Jadi gimana aku bisa menjadi pengikutmu? Gimana menjadi selamat? Lu kudu bisa selamat sederhana. Apa kata Yesus? Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, 12, 13, 14, 15. Apa itu? Lu kudu wajib mengikuti penolong lain yang datang setelahku, yang mengajarkan segala penginsapan dunia akan dosa, kebenaran dan keadilan. Dimana ketika dia datang seorang penolong lain ini, dia akan memuliakan aku. Dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang katakan itu adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Dialah sang penolong lain yang datang setelahku, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa isqala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad Muhammad yang terpuji. Subhanallah. Jadi solusinya, gue nggak perlu puasa 40 hari 40 malam, nggak perlu. Ikuti aja pola yang diajarkan setelahku. Apa itu? Puasa sesuai apa yang tertuang di dalam bulan suci Ramadan.
Ikuti kaidah-kaidahnya. Sebab apa yang dikatakannya itu bukan dari dirinya sendiri. Sang penghibur ketika ia datang mengatakan ucapan yang didengarkan dari Tuhannya. Maka ketika ada perintah untuk berpuasa sesuai dengan kaidah yang dibawanya, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia, maka ikutlah kalian kepada Sang yang terpuji. Siapa dia? Ahmad. Dia pelanjut tongkat estafet risalah kenabianku di tengah-tengah Bani Israel. Jangan cari jalan lain, karena satu-satunya manusia yang datang setelahku yang memuliakan aku hanya beliau. Yang lain cuma memuji-muji dengan mulutnya terhadap namaku, terhadap diriku, tetapi ajarannya bukan dari aku, melainkan ajarannya dari manusia itu sendiri. Ini fakta, saudara. Jadi solusi, setelah tadi dikatakan bahwasanya lakukan segala perintah Tuhan, yang kedua adalah jual hartamu berikan kepada si miskin, yang ketiga baru menjadi pengikut Yesus. Berat sekali, karena harus Anda lalui itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Di Islam sederhana, untuk memperoleh hidup kekal setelah dianjurkan oleh Yesus untuk ngikut kepada si Ahmad. Apa kata Nabi Muhammad? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah dakhalal jannah. Cukup dengan berikrar dengan hati, hati dipraktekkan dengan lisan, lisan dipraktekkan dengan perbuatan, dibuktikan dengan tindakan tubuh, maka orang itu akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah umat Islam, makanya dikatakan kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang mukmin, orang-orang Islam. Alladzina yarithunal firdaus, mereka lah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Nah, kalau saudara Kristen ingin menjadi pengikut Yesus, berat. Memperoleh hidup yang kekal, berat. Kenapa berat? Yaitu syaratnya. Matius 19 nomor 16, 17, 18, ketika ditanya apa syaratnya untuk memperoleh hidup yang kekal, wahai guru, Yesus mengatakan lakukan segala perintah Tuhan. Sudah. Yang kedua, kamu harus menjual hartamu dan berikan kepada si miskin. Waduh, berat itu bang. Yang ketiga, kudu wajib lu mengikuti aku, hidup sama seperti aku hidup. Aku puasa 40 hari 40 malam. Sanggup gak lu? Gak sanggup bang, baru 1 hari aja udah lu tuh udah gemeteran. Cacing di perut saya meronta-ronta. Cacingnya ingin makan jantung dan empedu saya ajanya. Ini kalau sampai besok aku masih puasa hari kedua, bisa-bisa jantung saya dimakan cacing di dalam. Cacing saya meronta, udah terbiasa makan anjing, udah terbiasa merasakan daging babi, tiba-tiba 2 hari. Ini baru 2 hari, mata sudah berkunang-kunang. Lemas betis ini bang. Belum hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Nanti hari kelima mungkin gigi saya udah kering. Mata saya melihat sendal jepit udah kayak telur agar-agar, telur dadar. Nanti konde istri saya kutengoknya kupikir nasi bungkus. Jadi berat. Solusinya hanya satu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sorry saudara, silakan. Boleh bertanya, Bang Juma? Boleh. Bertanya tentang Islam, Bang Juma. Iya, tafadhal. Oke. Aku bertanya dalam surat An-Nahl ayat 99 itu, Bang Juma. Silakan. Bahwa sesungguhnya orang yang beriman dan bertawakal ke Allah tidak akan bisa dipengaruhi oleh setan, betul? Iya. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Betul. Oke. Pertanyaannya begini. Yes. Kalau memang sedemikian benar yang dikatakan di surat An-Nahl, Ya. mengapa dalam riwayat hadis Bukhari Yes. Nabi Muhammad terkena sihir? Apakah Muhammad orang yang bertawakal dan beriman? Pintar sekali pertanyaan. Baik. Pertanyaan Anda bagus. Orang yang terkena sihir bukan terpengaruh iblis. Sihir Yang dari mana, Bang Juma?
Bedakan antara orang yang kena sihir dengan orang yang dipengaruhi oleh iblis. Orang yang dipengaruhi iblis sesuai dengan Al-Quranul Karim, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bedanya orang yang kena sihir dengan orang yang kemudian terpengaruh dengan iblis. Orang yang terpengaruh iblis itu orang yang kemudian sadar, tetapi kemudian dia sengaja, dia dengan sadar melakukan kemaksiatan. Contoh, la taqrabuz zina, jangan kau mendekati zina. Tetapi begitu melihat wanita cantik, dia melakukan zina, padahal dia tahu hukumnya haram, nggak boleh, tapi dia melakukan. Itu pengaruh iblis. Kalau sihir, orang yang dalam keadaan tidak sadar kalau dirinya kemudian itu melakukan keadaan seperti yang dialaminya tanpa dia sengaja, tanpa dia mau. Bang Itu Juma, bedanya. Contoh, Bang Juma, kalau sihir dan santet berasal dari mana Bang Juma seperti itu? ada nggak orang yang mau dipengaruhi sama santet? Nggak ada. Ada nggak orang yang kena santet? Banyak. Misalnya nih, ada tukang santet mengirim jin. Bang Juma? Sabar dulu bang, sabar. Ada tukang santet mengirim kemudian jin atau setan atau roh jahat kepada bom-bom. Apakah kemudian roh jahatnya ketuk pintu, tok. Gak Ya bisa, Pak Bom-bom, sabar dulu. Sabar dulu saudara, sabar dulu bang. Jadi kemudian ketika ini roh jahatnya datang dikirim oleh sang ahli santet, itu roh jahat tidak pamit dulu. Permisi Pak Bom-bom. Apa? Aku ingin masuk ke dalam tubuhmu Bom-bom. Untuk apa? Supaya kamu kena bisul-bisul. Oh silakan. Itu cara kerja sihir itu kagak begitu. Cara kerja sihir itu sekedar datang, tidak ketuk pintu, sekejap dia cepat, Iya, tiba-tiba memang, saja Bang bisul. Juma, kalau sihir Seperti itu. dikirim orang. Sedangkan Al-Quran surah An-Nahl ayat yang kau bawa tadi itu Iya. pengaruh iblis, beda dengan sihir Cak Ayu. Bang Juma gini Bang Juma, kalau santet yang Ya. ilmu gaib itu kan berasal dari si jahat, setan. Bukan berasal dari Allah, bedakan. Maka Segala sesuatu di atas muka bumi ini itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Jahatkah dia, baikkah dia, malaikatkah dia, ibliskah dia, segala makhluk itu asalnya dari Tuhan pencipta langit dan bumi. begini, Jadi Anda sudah bisa membedakan antara sihir, di dalam ayat Anda itu sudah kan dikatakan, Bang Juma, memahami antara sihir dan pengaruh iya, iblis? memahami. Ya, baguslah kalau Anda sudah tapi paham. di Boleh dalam- saya balik nanya? Di dalam ayat itu Bang Juma dikatakan bahwa orang yang beriman dan bertawakal itu kan menjadi pertanyaanku, apakah Muhammad itu orang yang bertawakal atau beriman? Kok bisa-bisa Beliau orang terpengaruhi? beriman, beliau Padahal orang begini, Bang Juma, bertawakal, sehingga dia kemudian tidak berpengaruh oleh bisikan iblis. Kalau santet itu bukan bisikan iblis, bukan, tapi iblis langsung kemudian merusak organ atau merusak otak atau merusak badan orang yang menjadi sasarannya. Itu sihir. Bedakan dengan pengaruh iblis. Kalau pengaruh iblis itu bisikan. Kayak gini, Bang Juma. Seorang nabi dengar. seperti Muhammad, Bisikan. seperti ini, Bang Juma. K-A-T-U-B-U tambah L. Bacanya Paham, bisikan. Pertanyaannya seperti ini Bang Juma. Kalau memang Muhammad bahwa benar nabi yang diridhoi, terus Iya. derajat Muhammad kan paling tinggi Bang Juma. Iya. Begini. Hmm. Para malaikat dan Allah saja bersalawat kepada Muhammad. Tidak mungkin Iya. orang yang dijunjung tinggi di mata Allah mudah terkena sihir. Itulah pertanyaannya Bang Juma. Ya. Apakah Bedakan dulu antara sihir dengan pengaruh iblis. Iblis aku itu paham, udah aku paham terus apa yang kau oke, baiklah kalau begitu. Tapi Baik. pertanyaan kayak gini. Oke.
Para malaikat dan Allah dan manusia yang beriman bersalawat Iya. kepada Muhammad. Itulah Yes. derajatnya Muhammad yang sangat tinggi, melebihi Allah. Iya. Tetapi kok bisa terkena Nah, sihir? itu pemikiranmu, Dek. Itu harus pemikirannya pemikiranmu. harus dari itu. Itu Bang pemikiranmu. Saya ketika menyanjung staf Bukan- saya bukan berarti bukan kedudukan staf pemikirannya, saya ini lebih tinggi. apa yang tertulis, Bang? Udah. Di dalam Al-Quran. Saya sudah ngerti. Nabi Iya. Muhammad dipuji oleh Allah, Nabi Muhammad disanjung oleh malaikat, Nabi Muhammad kemudian disanjung oleh makhluk alam semesta. Derajatnya sangat Kok dia tinggi bisa itu. kena sihir? Cuma. Kok dia bisa kena sihir? Karena dia manusia biasa. Sekarang saya balik nanya, Yesus Tuhan kok dia bisa mati? Coba gimana ceritanya? Jawab. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 39:32, apa kata Tuhan di sana? Akulah yang maha menghidupkan, aku juga lah yang maha mematikan. Yesus adalah Tuhanmu. Pertanyaan saya, kalau Nabi Muhammad manusia biasa aja kamu terheran-heran sampai menceret kelereng karena dia kena sihir. Pertanyaan saya, kenapa Yesus yang adalah Tuhan bisa kena maut, bisa kena kematian? Jawab. Nanti kau jawab dulu. Nanti Ya, kau jawab. apakah Tuhan bisa mati? Ya, nanti kau jawab. Jawab dulu, apakah Iya, iya. Tuhan Nanti bisa kau jawab. mati? Berarti dari statement yang Anda sampaikan, pertanyaan yang Anda jawabkan bahwa tantanya di situ bahwa Muhammad itu tidak memiliki iman seperti itu. Oh, enggak salah. Iya. Iblis tidak mempengaruhi Nabi Muhammad ketika iblis Enggak. mengajaknya berzina, Kalau- sabar. kalau Beliau dia tidak berzina. memiliki iman. Ketika iblis mengajaknya mencuri, beliau tidak mencuri. Ketika iblis mengajaknya Begini, berbohong, Pak. dia tidak pernah berbohong. Ustaz, Ketika Bang dia Juma. dibujuk Kalau oleh memang- iblis untuk melakukan satu kemaksiatan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah jatuh kepada kemaksiatan. Kalau dia memang Beda tidak dengan pernah pola jatuh ke sihir. manusia, dia paling Sekarang mulia. pertanyaan saya Jangan tolong dijawab. sihir. Jangan Kalau sihir. Yesus itu Tuhan, Setan aja kenapa tidak dia pernah bisa dekat dibunuh? Kalau dia memang Kalau seperti Yesus seperti apa yang itu Anda katakan. Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Iya, jawab dulu pertanyaan selesaikan satu orang. Kalau Yesus Gampang itu itu. Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Jawab. Itu pertanyaannya gampang, bisa Ya, dijawab. silakan Anda jawab. Kalau Anda tidak menjawab, Anda di tendangan putar tanpa bayangan dari sini. Jawab tidak? Bukan, Mbak. Nabi Muhammad kena sihir, wajar manusia kena sihir tapi nggak dibunuh kan? Sekarang ada Tuhan, benar nggak? Benar ada nggak? Tuhan, Muhammad disanjung ada dan Tuhan dibunuh para oleh malaikat, ciptaannya. Allah Itu dan gimana orang ceritanya? bersolawat, apakah itu semua itu benar enggak? Atau hanya sebuah? Iya, betul. Solawat itu pujian. Iya. Allah saja memuji itu artinya gini. Iya, Jangan betul, sampai tetap saudara. sihir. Kenapa Setan Anda aja, melihat dia berani kuman di mendekat seberang Muhammad. lautan, Kalau seperti gajah itu. keluar masuk di matamu, kau nggak lihat? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan yang maha menghidupkan, maha mematikan, maha kuasa, maha perkasa, maha berata, Oke. kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia? Jawab. Karena Yesus berkata seperti ini. Ya. Aku berhak memberikan nyawaku dan berhak mengambilnya. Ya, Karena ada pertanyaan saya dengarkan baik-baik. Markus 9 nomor 31. Lalu anak manusia diserahkan kepada manusia. Lalu setelah mereka membunuh dia, membunuh Yesus, setelah manusia membunuh Yesus, itu membunuh tuh, bukan menyerahkan nyawa. Setelah membunuh Yesus, Dia membunuh di kayu salib, benar. Apa yang salah? jadi Anda ingin mengatakan Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Apa yang salah di situ? Saya ulang pertanyaan saya, Yesus dibunuh atau Yesus bunuh diri? Yesus dibunuh dalam penyaliban. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia bisa dibunuh? Karena ada tujuannya. Iya. Kenapa yang ketawa? Saya ulang lagi, biar lucu. Kalau Yesus Tuhan yang maha hidup, yang maha kuasa, maha perkasa, kenapa dia bisa dibunuh oleh manusia lemah? Jawab. Karena itu udah dinubuatkan. Iya. Iya, karena dinubuatkan anak Musa harus diserahkan. Karena begitu besar Anda kasih Allah boleh, akan dunia ini, Anda boleh sehingga ia istirahat.
Silakan Anda mengaruniakan istirahat, anaknya yang Anda tunggal, renungkan, supaya Anda setiap renungkan orang tidak kenapa binasa, Tuhan melainkan bisa orang dibunuh. hidup yang kekal. Anda istirahat, Anda rehat dulu. Daripada Silakan pengikut, Anda masuk ke daripada dalam Nabi ke dalam pemanas roti. Di atas dalam pemanas roti Anda menghangatkan diri di situ, ya, supaya otak Anda itu sedikit bisa berfungsi. Seorang manusia disihir Anda kaget, tapi Tuhan dibunuh Anda anggap biasa. Inilah yang dikatakan ulaika hum syarrul bariyah. Manusia seburuk-buruknya manusia itu adalah oten laknatullah. Tuhan bisa dibunuh, Nabi tidak bisa kena sihir. Sihir dah boleh dong kena Nabi. Kenapa? Nabi itu kan hebat, Nabi itu kan dahsyat. Oh gitu, ya. Tapi kalau Tuhan dibunuh boleh? Boleh sih. Periksa dulu otak Anda dulu periksa. Ya, kalau bisa Anda ke bengkel otak, buka dulu otaknya, ganti otak ayam. Karena otak Anda itu sudah bernanah, udah akut. Oke, silakan. Ada lagi? Ya, pasien selanjutnya, Leo. Mau berobat apa, Leo? Ya, selamat sore teman-teman. Sorry. Ini pertemuan kedua ya, saya dengan Iya. Suma. Iya. Ya, masih ingat kan Suma mungkin 2 hari lalu atau kemarin ya? Iya, saya ingat, dengan lupa soal ingat. Silakan. Ya, soal pembicaraan kita soal pemurtadan ya. Pemurtadan. Pembahasan kisar itu ya, mungkin semua Oh iya. tapi kemudian Silakan, Pak. yang saya sayangkan di dalam pembahasan tersebut, Iya. saya langsung ya seperti dikomentari dengan beberapa mulut yang ada di Komal itu ya. Iya. Pada akhirnya saya sesalkan kenapa diturunkan. Padahal kan kita bicara baik-baik, cuma karena saya mengatakan kalau ada orang yang murtad ya, dari Kristen murtad masuk Islam, Iya. ya, Gimana, Bang? risikonya ada orang yang keluar dari Islam, ya, risikonya bisa mati loh. Orang Gitu yang ya, Bang. murtad dari Islam, Oh ya. caranya menjadi halal. Kan begitu. Oh, Nah, gitu. itu yang pembicaraan terakhir kita ya. Akhirnya Iya. komentar macam-macam dari teman-teman, kemudian ya saya diturunkan. Nah, alangkah baiknya kan kalau kita berdiskusi, artinya seperti cuma katakan, mari kita bertukar pikiran dengan baik gitu. Jangan ujung-ujungnya harus diturunkan. Begitu. Oke. Tapi saya pikir ya sudahlah, kita clearkan aja, nggak perlu lagi, Iya. nggak perlu dibahas lebih jauh. Oke. Karena saya Nggak apa-apa, Bang. Kalau mau bahas itu juga nggak Bang, masalah. saya ini pemula. Siap. Siap. Nggak usah saya pikir ya. Ya, nggak usah. Jadi saya ini pemula, Bang Suma. Saya ya anggaplah seperti musafir yang suka kemana-mana, kemal Muslim maupun Kristen. Tapi saya berusaha berdiskusi dengan baik ya. Karena diskusi kan Iya. nanti kita saling bertukar pendapat, bertukar pikiran. Tentu bukan Iya. asal kan? Artinya ada logika yang dibangun. Iya. Logika itu kan datang dari rumusan kalimat. Kalimat itu diutarakan gitu. Artinya kalau ada kekeliruan atau tidak setuju, mari kita saling berpendapat gitu. Ya, artinya kita tidak Iya. memaksakan apa yang kita pikirkan kepada Bang Suma, demikian juga sebaliknya kan? Kita Iya. batasnya sampai di situ dulu, Bang Suma. Oke, sekarang kita mau bicara topik apa ini, Suma? Bisa dilanjut ini nggak apa-apa, Bang. Supaya saudara-saudara kita teredukasi dengan materi kita yang lalu, supaya anak bangsa juga tercerahkan mana yang layak mereka pijaki, Islam atau Kristen. Silakan. Saya pikir bukan soal kelayakan. Kalau sudah kita bicara kelayakan, berarti kita sudah mau cari pembenaran di situ. Bukan. Melayakkan, kan begitu. Bukan. Saya merasa ketika saudara mengatakan bahwa dalam agama Islam layak orang-orang dibunuh dan seterusnya, itu saya perlu luruskan itu, Bang. Oh ya, terima Saya kasih punya- kalau Oke. Bang Suma Saya bisa mulai. luruskan bahwa Oke, baik.
banyak Baik. beredar ya, bahkan Oke. negara-negara melakukan itu, diundangkan itu, ya, termasuk negara tetangga kita mengundangkan itu. Siapa yang berani keluar dari Islam itu murtad, ancamannya mati loh. Oh, itu nggak ada itu karangan Anda gitu ya. Nggak, coba bukalah Google, kita nggak usah adu data begitu. Nggak harus adu yang data dong. umum aja lah, yang gampang. Harus adu Teman-teman data di dong. bawah atau di sini bisa googling aja. Tolong tunjukkan Negara-negara satu yang manusia memperlakukan di hukuman mana mati. kejadian, tunggu, di mana ada kejadian orang Islam murtad dibunuh di Indonesia ini. Karena setiap hari katanya banyak orang murtad. Tolong tunjukkan kristenisasi berhasil banyak memurtadkan umat Islam. Di mana di antara mereka satu orang aja dibunuh? Silakan Pak. Oke, Bang Suma yang baik ya. Ya silakan. Saya tidak ruang lingkup dari pembisan itu. Oh, berarti Anda sama seperti Paulus kalau begitu. Anda seperti Paulus Bentar, selalu Bang. membawa berita-berita bohong yang tidak benar, sama seperti Paulus Jangan berarti. framing dulu, Bang. Oh, bukan Jangan framing. framing. Saya katakan Ayo, dengan jujur, berdiskusi Anda dengan sama jalan seperti kalian Paulus sehat. selalu membawa berita bohong. Ya, Anda yang bilang Paulus kan nggak memahami tentang Paulus itu. Saya memahami benar. Dia Begitu. mengatakan Itu kan bahwa cuma Yesus itu framing-framing bukan Anda. manusia, itu bohong, Mengadjust. Bang. Paulus Udah, kita mengatakan jalan Yesus bukan fokus manusia, dulu, itu Bang. bohong. Kalau Anda datang ke sini menuduh sesuatu tanpa data, tanpa bukti, berarti Anda sama seperti Paulus. Karena memang Paulus mengajarkan dalam Filipi 1:18 tentang Bang. Yesus Anda sendiri Kristus, bilang, tentang saya tidak kekristenan. membahas itu Dengar soal dulu, pemurtadan. dengar dulu. Paulus mendoktrin pengikutnya dengan mengatakan tentang Yesus kalian mau sebarkan dengan maksud bohong, mengelabui, berpura-pura. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang sudah diajarin kalian itu berdusta dalam segala hal. Sekarang saya masuk ke dalam data terhadap tuduhan kamu. Di dalam ajaran Islam jelas terukir. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang Islam lalu keluar dari Islam. Tsumma amanu, kemudian masuk lagi ke dalam Islam. Tsumma kafaru, lalu kemudian keluar kembali menjadi Kristen atau kafir. Maka kata Allah, tsummasdadu kufra, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalur. Ini di Islam ada potensi murtad, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, kemudian masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi. Tidak ada dia apa-apain. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsummasdadu. Ini di Islam. Kemudian kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kitabnya orang Kristen yang mereka pakai hari ini. Ulangan 13, saya ulangan 13 nomor 6 dan selanjutnya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anak laki-lakimu atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya mari kita berbalik kepada Tuhan lain yang selain daripada Tuhan yang kamu sembah, maka jangan engkau mengalah kepadanya, jangan tekan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Meskipun itu anak kandungmu, meskipun itu saudara kandungmu, meskipun itu bapak kandungmu, meskipun ayah kandungmu, kalau dia mengajarkan engkau murtad, maka bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat melempari dia batu sampai mati. Ini dalil. Sekarang kau tunjukkan dalil dalam sabar. Habis ini kau tunjukkan dalil kepada saya, dalil perintah membunuh orang yang murtad atau mengajak orang keluar dari Islam. Tunjukkan dalilnya. Saya sudah menunjukkan ajaran yang mengajak orang keluar dari agama yang dianut oleh Kristen berdasarkan ulangan 13 nomor 6 nomor 7 nomor 8 nomor 9 dan seterusnya, itu harus dibunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus yang menekankan, jikalau ada seorang datang kepadaku namun tidak membenci bapak kandungnya, tidak membenci ibu yang telah melahirkannya, tidak membenci istrinya, tidak membenci kandungnya, tidak membenci saudara-saudara laki-laki dan perempuan kandungnya, bahkan tidak membenci dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Tolong tunjukkan kepada saya di mana ajaran agama Islam mengatakan
membenci ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, kakeknya, pamannya, opungnya, tulangnya, tidak bisa menjadi pengikut Nabi Muhammad. Saudara tunjukkan kepada saya sekarang. Kalau tidak, Anda boleh turun. Silakan. Makanya jangan mute dong Mike. Saya nggak suka. Ya, silakan Anda tunjukkan dalil tuduh. Memotong pembicaraan ya. Iya, silakan Anda tunjukkan dalil saudara, tuduhan Saya saudara. tidak membuat tuduhan ya seperti Suma yang menuduh iman Kristen seperti ini, seperti itu. Enggak, saya bukan begitu. Saya Saya berdasarkan lebih dalil. mengedepankan logika. Anda menuduh tanpa Cara dalil. berpikir kita. Berarti Anda sama Loh, seperti gimana saya Paulus. menuduh. Anda Begini, mengatakan oke. tadi bahwa Tenang, banyak tenang. terjadi orang Tenang, yang murtad dari Islam dibunuh. Anda tadi mengatakan itu. Oh, Mana coba putar dalilnya? lagi rekaman ini deh. Betapa banyak putar orang rekaman ini. tertipu sampai mereka keluar dari Jangan Islam. Ada nggak dibunuh? Jangan Siapa itu namanya tuh? Jangan potong-potong dulu ya. Si orang Aceh itu. Mana kata-kata Ada orang saya? Aceh, ada orang Jambi, ada orang Makassar mengaku murtadin. Nggak bisa begitu. Ingat saudara, jangankan dibunuh, di mute dulu. Jangankan dibunuh murtadin ini, yang ada mereka kemudian melanglang buana menghujat menista Islam. Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? MKC tidak dibunuh. Uti Watimena mengaku murtadin, tidak dibunuh. Siapa lagi? Semua yang muncul di televisi, kemudian yang muncul kemudian di TikTok, mereka menghujat Islam dan mengaku sebagai murtadin, mereka tidak dibunuh. Tolong tunjukkan di mana ada perintah di dalam Al-Quran membunuh orang yang murtad, dan tolong tunjukkan orang. No. Ingat, kami mayoritas di Indonesia ini. Sekali kami tarik napas habis kalian. Tapi tidak pernah itu terjadi. Jangankan orang murtad, sabar. Jangankan tuduhanmu mengatakan orang murtad itu kemudian dibunuh. Anda melihat kami memaksakan ajaran Islam kepada kalian yang hanya secuil setai gigi di Indonesia ini, itu tidak pernah. Sedangkan kalian melakukan tipu muslihat segala upaya kemudian untuk menipu agar umat Islam itu keluar dari Islam. Saya telah memberikan data. Innalladzina amanu summa kafaru dan seterusnya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Itu tidak ada pembunuhan di situ. Bahkan Nabi Muhammad menerangkan di dalam Al-Quranul Karim, wala tazalu tattali'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka, maka ampunilah mereka ketika mereka kemudian meninggalkan ajaranmu, mengkhianati ajaranmu, wahai Nabi Muhammad. Apa perintah Allah kepada Nabi Muhammad, kepada kami umat Islam? Apa perintahnya? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka disebabkan karena mereka tidak mengetahui. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang memaafkan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Itu perintah Quran. Sekarang Anda bantah dalam kitab kalian Ulangan 13 nomor 6. Apabila ada anakmu, istrimu, saudaramu perempuan, ayah ibumu mengajakmu keluar dari agamamu, bunuh. Bunuh, itu dalil. Di dalam kitab Lukas kemudian dikatakan, Lukas 14:26, kalau kau tidak membenci ibumu, ayahmu, anakmu, istrimu, kakekmu, bapakmu, opungmu, nenekmu, kakekmu, dan seterusnya, kau tidak bisa menjadi pengikutku. Sekarang tolong tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran bunuh orang murtad sebagaimana yang ada dalam kitabmu. Di mana dalilnya dalam Al-Quran untuk membenci anak ibu untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad? Kalau tidak, sekali lagi ini kesempatan kedua. Kalau tidak Anda turun, silakan Anda makan tainya pendeta di gereja. Host, moderator, host, monitor. Kalau dia nggak jawab, tendang pantatnya ke gereja. Siap, Bunda, siap. Silakan saudara, Anda Baik. dikasih kesempatan kedua. Silakan. Baik, saya mengharapkan bahwa dalam diskusi ini berlaku santun ya. Nggak ada Mengedepankan santun logika. kalau datang. Oke, Sabar. Anda bisa jawab nggak? Jadi saya jawab. sabar. Oke, silakan. Tenang aja. Silakan. sabar. Silakan. Beginilah yang terjadi ketika diskusi kemarin dulu seperti ini. Oke. Mulanya baik. Oke, tapi saudara, akhirnya kalau menjadi tidak ada rusuh. jawaban, Dan kalau tidak ada jawaban, sebentar. Anda layaknya di Sebentar. gereja Saya aja pasti makan jawab. tai pendeta. Turun. Bagus. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa iskala Luqman. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Ketika
Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka, itu la zulmul azim, kata Allah. Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Wasainal insan biwalidayhi, dan aku Allah menciptakan lalu memberi perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Aku yang menciptakan, aku yang memberikan perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan ibunya menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kemudian kembali. Perintahnya kemudian, apabila seorang yang mengajarkan kemudian dari orang tuamu untuk meninggalkan menyembah kepadaku, apa perintah Allah? Maka berbuat baiklah kepadanya, dan jangan kau tidak berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Ini perintah Allah. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Apabila kemudian kedua orang tuamu, keluargamu memaksamu untuk murtad, kata Al-Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bihi bi ma laysa laka bihi ilmu, mengajak engkau murtad, mengajak engkau keluar dari Islam, mengajak engkau mempersekutukan Allah dengan manusia yang mati di atas pohon, maka janganlah engkau mentaatinya. Lalu tetaplah engkau bergaul, tetaplah engkau kemudian melakukan budi pekerti kepada mereka dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan, ma'ruf, dengan cara yang baik. Apabila ibumu, apabila ayahmu mengajak engkau murtad mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau ikuti mereka, namun tetaplah engkau memperlakukan mereka dengan perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Sangat berbalik ketika di dalam pengajaran Yesus Lukas 14:26, jikalau seorang datang kepada aku dan ia tidak membenci bapak kandungnya, ibu kandungnya, istrinya yang sah, anak-anak kandungnya, saudara-saudaranya laki-laki kandung atau perempuan-perempuan saudara-saudaranya kandung, bahkan nyawanya sendiri pun mereka tidak dapat kalau tidak membenci kedua orang tuanya, anaknya, istrinya, bla 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 bla. Lantas Anda membawa subhat, membawa sebuah doktrin dogma pembodohan, konyol, tolol, bahlul, dongok. Di Islam ketika ada murtad dibunuh, katanya nenekmu kiper, matamu suwe, pantatmu bisulan. Gak ada dalam Islam seperti itu. Bahkan Rasulullah diajarkan oleh Allah, fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Quran menjadi kaidah. Makanya saya katakan tadi, kalian itu cuma setai gigi di Nusantara ini. Jumlah kami seperti batu karang, berlaksa-laksa jumlah Islam di Indonesia ini. Tapi kalian hidup tenang, kalian hidup nyaman, kalian hidup tentram, sejahtera, damai. Coba dibalik, kalau kalian yang mayoritas, kami yang minoritas. Pui, pret. Pui, pret. Sekali lagi Bang Suma. Pui, pret. Sedangkan kalian minoritas, kalian berlaku seperti ini, apalagi mayoritas. Brrr. Jadi
Al-Quran tidak bisa kau kelabui, Bibelmu juga nggak bisa kau tipu. Bibelmu yang menceritakan itu. Apabila ada keluargamu, anakmu, tantemu, kakekmu, nenekmu, buyutmu, opungmu mengajak engkau menyembah Tuhan selain daripada aku, jangan kau mengalah, jangan mendengarkan dia, jangan engkau sayang dia, jangan kau kasihi dia, jangan kau menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat engkau harus melempari dia dengan batu sehingga mati, karena ia telah berikhtiar, berniat menyesatkan engkau daripada Tuhan Elohim yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Red. Ini dalil, ini yang harusnya kalian praktekkan. Jangan kau tuduh Islam dasar teh cicak. Kok ngomong teh cicak sih Bang Suma? Nggak boleh, otaknya maksudku sebesar teh cicak. Oh, kalau itu sih masuk. Jangan kau ngajarin kami tentang kaidah Islam, koclo. Nanti ku bongkar semua aib agamamu di sini. Gak peduli aku nanti. Ku bongkar nanti aib agamamu di sini, kau kejang nanti. Kau mati berdiri mendengarkan. Kita berdiskusi santun aja, berdata, berdialog dengan cara-cara yang memberikan data biar elegan gitu loh. Di Islam itu kalau ada murtad dibunuh, matamu suek. Ku robek juga nanti mulut kau ya. Orang dari pagi juga membimbing kalian bisa selamat, justru kalian ganjarkan selalu fitnah-fitnah aja terus. Dasar penyembah makhluk kuburan. Ku robek juga matamu nanti kok. Al-Quran mengatakan jelas dalam kaidah keimanan kami, Nabi Muhammad ketika kemudian berjanji, lalu kemudian orang kafir melanggar janjinya, apa kata Nabi Muhammad? Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad? Maafkan mereka, maafkan mereka yang telah berkhianat terhadap dirimu, maafkan. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka itu, biarkan aja kata Allah, fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan biarkan aja. Itu Al-Quran saya mengatakan itu. Robek kau nanti lama-lama ya. Kalau nanti setelah kami para apologet ini sudah ada, baru kalian bisa nipu-nipu, mengelabui propasis, mengelabui berpura-pura semangat dusta, boleh. Kalau kami sudah tak ada, kami masih hidup, Bang Suma masih ganteng, Bang Suma masih kuat, ya hati kau, ku robek mulut kau nanti. Ini ngapain lagi datang ke sini? Hah? Apa yang dia ke sini? Turunkan. Ini baru episode berapa ini? Ku bilang 100 episode, berapa? 49. Belum lengkap, saya masih penasaran. Turun. Ku robek juga nanti mulutnya ini. Siapa ini yang baru naik ini? Bakul kompor. Janji lu 100 episode mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ternyata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja Bang, di atas 100 episode lah. Udah berapa sekarang? Udah berapa? Udah masuk 41. Habis ini 42. Oh iya betul. Yang kemarin yang 39 nggak tayang ya? Dihapus sama YouTube. Dihapus sama YouTube. Silina Wijaya.